Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan al sahabat beliau sekalian. Halo teman-teman dan sahabat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muftahul Khairi. Oke, hari ini kita akan membahas atau mengkaji subbab yang ada pada kitab tafsir Ushul Tafsir wa Qawaiduh. Ini kitabnya. Nah, kitab ini karya Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq. Oke, pada hari ini kita akan fokus membahas atau saya fokus mengkaji pada halaman 246 sampai halaman 254. Sahabat sekalian, dalam sejarah perkembangan tafsir Al-Quran terdapat berbagai corak penafsiran. Sebagian lahir dari semangat memahami Al-Quran, namun sebagian lainnya justru menyimpang karena dipengaruhi oleh kepentingan politik, fanatisme, mazhab, atau bahkan teori-teori ilmiah yang dipaksakan kepada ayat Al-Quran. Video kali ini kita akan membahas dua bentuk penyimpangan yang menonjol yang ada dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduh ini, yaitu yang pertama al-inhirafu fi tafsiri siyasil Qur'ani, atau penyimpangan dalam tafsir politik terhadap Al-Quran. Yang kedua, inhirafu mutatarrifina fi tafsir ilmi, yaitu penyimpangan kaum ekstrim terhadap tafsir ilmi. Sebagaimana yang dijelaskan pada subbab 5 dan subbab 6. Ada 9 contoh tafsir yang dibahas dalam subbab ini. Oke, akan kita bahas satu persatu. Kita akan mulai dari contoh pertama, yaitu kaum Khawarij, Hururiyah, dan Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 serta penyalahgunaan ayat Al-Quran. Kelompok ini muncul setelah peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka keluar dari barisan Ali dan kemudian menganggap banyak kaum muslimin sebagai kafir. Karena fanatisme politik tersebut, sebagian orang berusaha mencari ayat-ayat Al-Quran yang dianggap sebagai kecaman terhadap Khawarij. Mereka menggunakan firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yusinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Sebagian orang berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang Khawarij, namun ketika Musa bin Sa'ad bertanya kepada ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menolak pengkhususan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak turun khusus tentang Khawarij. Akan tetapi ada ayat lain yang turun, yaitu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25. Nah, dari sini ingin menunjukkan bahwa ayat yang bersifat umum tidak boleh langsung diarahkan kepada musuh politik tertentu tanpa dalil yang jelas, begitu. Oke, contoh kedua, Khawarij menuduh Ali melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 204. Dia ingin menunjukkan bahwa Khawarij sendiri juga melakukan penyimpangan tafsir. Mereka sangat membenci Ali bin Abi Thalib sehingga mencoba mencari ayat yang dapat digunakan untuk menyerangnya. Mereka menafsirkan firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Mereka menafsirkan ayat ini sebagai ayat yang turun tentang Ali bin Abi Thalib, padahal tidak ada satupun dalil sahih yang menunjukkan demikian. Menurut penulis, ini merupakan contoh bagaimana kebencian politik dapat membutakan seseorang sehingga ayat Al-Quran dipelintir demi menyerang lawan. Yang ketiga contohnya yaitu membela Ibnu Muljam dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Faminan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a maradatillah, sebagai pujian kepada Abdurrahman bin Muljam, yaitu orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal ayat tersebut pada asalnya memuji orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keridhaan Allah. Di sini terlihat bagaimana fanatisme politik dapat membalikkan makna ayat secara total. Orang yang dipandang sebagai pembunuh oleh mayoritas umat Islam justru bisa diangkat sama mereka menjadi tokoh yang dipuji Al-Quran. Mereka ya. Contoh keempat yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 ditafsirkan sebagai perang antara dua kubu. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ayat ini secara jelas berbicara tentang kewajiban mendamaikan dua kelompok muslim yang bertikai. Namun sebagian mufassir mengkhususkan kepada peperangan antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Nah, penulis juga mengkritik cara seperti ini karena ayat yang memiliki pesan universal pada akhirnya dibatasi hanya pada satu peristiwa sejarah saja. Contoh kelima yaitu dominasi tafsir politik dalam kalangan Syiah. Setelah menjelaskan Khawarij,
Di dalam kitab tafsir ini, penulis menyatakan bahwa kelompok yang paling luas menggunakan tafsir politik adalah Syiah. Menurut beliau, mereka tidak hanya menafsirkan beberapa ayat saja, tetapi membangun sistem tafsir yang hampir seluruhnya dikaitkan dengan Ahlul Bait, imamah, para imam, dan konflik dengan Bani Umayyah. Karena itu, penulis menyebut mereka sebagai kelompok yang paling aktif dalam tafsir mazhabi dan politik. Yang keenam yaitu Sajarah Thayyibah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 204 sampai 205. Kalau dalam kitabnya itu ada pada halaman 249, paragraf keempat. Contoh yang dibawakan yaitu Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun fa'raquha fis sama' tu'ti kulaha kullahin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu amthala linnas la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tufat min fawqil ardi ma laha min qarar. Nah, dikatakan bahwa Imam Abu Ja'far pernah ditanya tentang perumpamaan seperti ini, maka ia menafsirkannya sebagai berikut. Menurutnya, pohon itu adalah Rasulullah dan nasabnya diteguhkan pada Bani Hashim. Cabang pohon itu adalah Ali bin Abi Thalib dan buahnya adalah para imam dari keturunan Ali dan Fatimah alaihissalam. Wa husni syajaratin Fatimah, dan potongan dari pohon itu atau bisa juga kita sebut ranting dari pohon itu adalah Fatimah alaihissalam dan pengikut mereka adalah daunnya. Mereka juga berkata, apabila dari pengikut mereka lahir, maka pohon itu menumbuhkan sehelai daun, dan sungguh seseorang mukmin apabila meninggal maka gugur dari pohon itu sehelai daun. Bahkan ketika ditanya tentang buah pohon tersebut, dijawab bahwa buah itu adalah fatwa-fatwa para imam tentang halal dan haram. Menurut penulis dalam kitab usul tafsir ini, penafsiran seperti ini bukan lagi menjelaskan makna ayatnya, melainkan mengubah ayat menjadi simbol struktur ideologi Syiah mereka, begitu. Contoh yang ketujuh yaitu Syajarah Khabisah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 26. Sejarah Khabisah menjadi Bani Umayyah. Masih dalam ayat yang sama, kelompok Syiah menafsirkan sebagai Bani Umayyah. Artinya seluruh simbol negatif dalam ayat diarahkan kepada musuh politik mereka. Disinilah kita bisa melihat adanya kecenderungan politisasi tafsir. Nah, berikutnya contoh yang ke-8 yaitu Syajarah Mal'unah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 60. Mereka menafsirkan ayat ini sebagai tafsiran mereka terhadap Bani Umayyah. Dalam Quran Surah Al-Isra 60, Bismillahirrahmanirrahim, wasyajaratal mal'unata fil Quran. Sebagian kelompok menafsirkan tafsir ini sebagai menafsirkan ayat ini sebagai Bani Umayyah. Bahkan penulis menyebut bahwa kaum Khawarij menamakan keluarga Umayyah dengan sebutan Usratul Mal'unah, pohon atau keluarga terkutuk. Padahal Al-Quran sendiri telah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pohon zakum di neraka. Beliau kemudian mengutip Quran Surah As-Saffat ayat 62 sampai 67 sebagai bukti bahwa makna ayat sudah jelas sehingga tidak perlu dipaksakan kepada dinasti tertentu. Contoh yang terakhir yaitu Surah Al-Qadar dan hubungannya dengan Bani Umayyah juga. Nah, jadi dalam Quran Surah Al-Qadar ini sebagian riwayat Syiah menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Bani Umayyah menguasai mimbar beliau sehingga beliau bersedih. Lalu Allah menurunkan surah Al-Kautsar dan surah Al-Qadar sebagai penghiburan. Menurut riwayat tersebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ditafsirkan bahwa 1000 bulan adalah masa pemerintahan Bani Umayyah. Bahkan mereka menghitung masa kekuasaan Bani Umayyah dan mengklaim hasilnya tepat 1000 bulan menurut mereka. Sedangkan penulis membantah pendapat ini. Beliau membantah dari beberapa sisi. Yang pertama sisi hadis. Menurut beliau dalam hadis Tirmizi menyebutkan hadis ini yaitu qorib. Yang kedua dari sisi perawi. Dalam sanadnya terdapat Yusuf bin Mazin yang dinilai majhul. Yang ketiga sisi kritik hadis. Al-Mizzi dan Ibnu Katsir menilai hadis tersebut mungkar. Yang keempat sisi sejarah. Perhitungan masa pemerintahan Bani Umayyah sebenarnya tidak tepat 1000 bulan. Sisi tafsir. Tujuan surah Al-Qadar adalah memuliakan malam Lailatul Qadar, bukan mencela Bani Umayyah. Ada sisi terakhir yaitu sisi kronologi. Surah Al-Qadar adalah surah Makkiyah, sedangkan kekuasaan Bani Umayyah baru muncul jauh setelah hijrah. Karena itu sangat sulit untuk menerima bahwa ayat ini berbicara tentang pemerintahan Bani Umayyah. Nah, begitu. Jadi menurut penulis, Al-Quran itu diturunkan untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia, bukan untuk menjadikan alat propaganda politik. Karena itu, jangan menafsirkan ayat berdasarkan kebencian, jangan menafsirkan ayat berdasarkan fanatisme kelompok, jangan menjadikan Al-Quran sebagai alat menyerang lawan politik.
Sebaliknya, tafsir itu harus dibangun atas dasar bahasa yang Arab yang benar, konteks ayat, hadis yang sahih, penjelasan para ulama yang terpercaya, tujuan utama Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Jika dijelaskan dengan bahasa sederhana, maka seluruh contoh yang disebutkan penulis mulai dari Khawarij tadi, Ibnu Muljam, Syajarah Thayyibah, Syajarah Mal'unah, hingga surah Al-Qadar sebenarnya hanya ingin menunjukkan satu masalah yang sama, yaitu fanatisme politik dapat merusak objektivitas dalam penafsiran Al-Quran. Selanjutnya kita masuk kepada bab 6, yaitu inhiraful mutatarrifina fi tafsir ilmi, atau penyimpangan kaum ekstrim dalam tafsir ilmi. Penulis dalam kitab Ushul Tafsir wal Qawaidu menjelaskan bahwa penyimpangan tafsir ilmiah terjadi ketika seseorang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmiah modern tanpa memperhatikan syarat dan batasan tafsir yang benar. Menurutnya, Al-Quran memang mengandung isyarat tentang alam semesta atau ayat kauniyah. Tetapi tujuan utama Al-Quran bukanlah menjadi buku sains. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Tokoh yang menjadi fokus kritik dalam bab 6 ini yaitu Tantawi Al-Jauhari. Beliau melalui kitabnya tafsir yang terkenal yaitu Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, penulis menganggap bahwa Tantawi Jauhari terlalu jauh membawa pembahasan ilmiah ke dalam tafsir Al-Quran sehingga keluar dari metode tafsir yang benar. Bab ini ada 5 bentuk penyimpangan. Yang pertama yaitu pada halaman 253, yufassirul ayatil qur'aniyah tafsiran laqtiyan muhtasaran summa sur'ana ma yantaliku li dzikra abahathin ilmiyatin mustafidatin yusammiha ataif aw jawahir wa tilkal abahathu mustafidatu bi tabi'atil hal afkar ulama'i syarqi wal arbi fil aslihi. Jadi ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran lafzi atau penafsiran literal yang ringkas, kemudian dengan cepat ia beralih untuk menyebutkan pembahasan-pembahasan ilmiah yang luas yang ia namakan lataif, kelembutan, atau jawahir, permata, menjadikan tafsir sebagai ensiklopedia sains. Menurut penulis, Tantawi Jauhari biasanya menjelaskan makna ayat secara sangat singkat. Setelah itu ia beralih kepada pembahasan panjang tentang astronomi, biologi, geologi, tumbuhan dan hewan, penemuan ilmiah barat. Pembahasan ini diberi nama lataif tadi kan, kelembutan atau jawahir, pemata. Akibatnya pembaca lebih banyak menemukan teori-teori sains daripada penjelasan makna Al-Quran. Karena itu muncul kritik terkenal terhadap kitabnya yaitu Fihi Kulli Syai'in illa Tafsir. Yang terusnya, tafsir menjelaskan makna ayat, bukan berubah menjadi buku ilmu pengetahuan umum. Pangan yang kedua, pemuatannya di dalam tafsirnya berupa gambar-gambar tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, pemandangan-pemandangan alam, dan eksperimen-eksperimen sains. Dan ini adalah apa yang tidak biasa dikenalkan oleh kaum muslimin dalam menafsirkan Al-Quran yang mulia. Jadi, Tantawi Al-Jauhari ini memasukkan gambar-gambar ilmiah ke dalam tafsir. Gambar-gambar seperti gambar-gambar tumbuhan, hewan, pemandangan alam, ilustrasi eksperimen sains, yang dimana menurut penulis dalam kitab ini, metode seperti ini tidak dikenal dalam tradisi tafsir para ulama terdahulu. Yang dikritik bukan gambarnya semata, tetapi kecenderungan menjadikan tafsir sebagai buku sains virtual. Yang ketiga, sandarannya dalam menafsirkan banyak dari hakikat keagamaan yang dibawa oleh Al-Quran secara murni dan jernih atas apa yang datang dari Plato dalam kitab Republiknya. Dan ini adalah apa yang tidak boleh secara syariat, karena Al-Quran dengan hakikat-hakikatnya yang tetap lagi terang benderang telah kaya dari delusi-delusi filsafat Plato. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tafsir harus bersandar pada Al-Quran, sunnah, bahasa Arab, dan ilmu syar'i, bukan pada spekulasi filsafat. Nah, yang keempat, bersandarnya ia kepada penafsiran-penafsiran kebatinan yang batil dalam risalah-risalah Ikhwanul Shaffa. Maka ia ketika menukilnya menampakkan kepada kita keridhoannya terhadap hal itu, padahal ia menyelisihi ketetapan dari teks Alkitab dan As-Sunnah. Jadi, Tantawi Al-Jauhari penyimpangannya yang keempat dalam kitab tafsir ini yaitu menggunakan tafsir batin dari Ikhwanul Shaffa. Nah, siapa Ikhwanul Shaffa itu? Ikhwanul Shaffa itu adalah kelompok intelektual abad keempat di Basra yang menghasilkan kumpulan risalah filsafat bercorak neoplatonis dan esoteris, atau yang menyusun ensiklopedi filsafat berjudul Rasail Ikhwan Al-Shaffa. Pemikirannya memadukan filsafat Yunani, neoplatonisme, matematika, astronomi, dan ajaran keagamaan yang terkenal dengan penafsiran batiniah dan simbolis. Menurut penulis, sebagian penafsiran mereka bertentangan dengan makna zahir Al-Quran dan Sunnah. Kelima yaitu penemuannya akan sains-sains, klaim sepihak lewat perantara hitungan abjad atau hisab al-jumal, yang mana
ia tidak mengantarkan kepada hakikat yang pasti, dan ini adalah metode yang diambil dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana ia juga bersandar pada delusi tadhir al-arwah, pemanggilan arwah, spiritisme yang dilakukan oleh para pembohong. Ini adalah global dari perkara-perkara yang membuat tafsirnya keluar dari manhaj ulama kita yang terpercaya lagi kokoh ilmunya dalam menafsirkan Al-Quran Karim. Jadi, penyimpangan terakhir ini menggunakan hisab huruf dan spiritisme. Ini adalah kritik yang paling keras dalam bab 6 ini. Tafsir tidak boleh dibangun di atas numerologi, ramalan angka, atau praktik-praktik mistik yang tidak dapat dibuktikan sama sekali. Contoh penafsiran dalam bab 6 ini, mereka menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah ila qauli faqulna dhribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Artinya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi itu, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Bagaimana Tantawi menafsirkannya? Jadi, menurut Tantawi Jauhari, kisah ini dapat dikaitkan dengan ilmu tahdir al-arwah, pemanggilan arwah, yang berkembang di Amerika dan Eropa. Ia bahkan menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung isyarat kepada ilmu pemanggilan arwah dan menghubungkannya dengan berbagai kisah penghidupan kembali orang mati dalam Quran Surah Al-Baqarah. Mengapa Syekh Khalid menolak penulisan ini? Karena menurut Syekh Khalid, ayat tersebut berbicara tentang mukjizat dari Allah. Yang kedua, ayat tidak berbicara tentang teknologi pemanggilan arwah. Yang ketiga, ayat tidak mengajarkan metode spiritisme. Yang keempat, penafsiran tersebut memaksakan ide modern ke dalam Al-Quran. Dengan demikian, mukjizat yang seharusnya menunjukkan kekuasaan Allah justru dialihkan menjadi pembahasan sains dan spiritisme barat. Kritik terakhir dari penulis, dia mengutip kritik dari Dr. Muhammad Hussein dalam kitabnya Ruhiyah Al-Hadisah Hakikatuha wa Ahdafuha. Nah, siapakah beliau? Dr. Muhammad Hussein ini, beliau wafat pada tahun 1982 Masehi, adalah akademisi Mesir yang banyak menulis kritik terhadap modernisme, sekularisme, dan berbagai arus pemikiran kontemporer dalam dunia Islam. Yang dikutip itu, dan sungguh Syekh Tantawi Al-Jauhari telah tertipu oleh mereka, para pemilik praktisi pemanggilan arwah, lalu ia memperluas tafsirnya dengan menukil dari klaim-klaim mereka dan dakwaan mereka dari apa yang memasukkan kelemahan serta kerusakan atas kitabnya tersebut di banyak tempat. Akibatnya, banyak bagian tafsirnya dipenuhi informasi yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kesimpulan pada akhir bab ini, menurut Syekh Khalid, sebenarnya Syekh Khalid ingin menyampaikan satu pesan sederhana, yaitu Al-Quran boleh dikaji dengan bantuan ilmu pengetahuan, tetapi tidak boleh dipaksa mengikuti setiap teori, filsafat, atau klaim-klaim ilmiah yang belum pasti kebenarannya. Menurut Syekh Khalid, kesalahan Tantawi Jauhari bukan karena ia membahas sains, tetapi karena ia terlalu jauh membawa teori sains ke dalam tafsir. Seperti dia memasukkan filsafat Plato, menerima tafsir batiniah, menggunakan hisab huruf, dan bahkan dia mengaitkan ayat dengan pemanggilan arwah. Karena itu, Syekh Khalid menegaskan bahwa tafsir yang benar harus tetap berpegang pada Al-Quran, Sunnah, bahasa Arab, kaidah tafsir, serta pemahaman ulama yang terpercaya, sehingga Al-Quran tetap berfungsi sebagai kitab hudalinas, bukan sekedar ensiklopedia teori-teori manusia yang dapat berubah dari zaman ke zaman. Wallahu a'lam bishawab. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan kita kali ini, membahas tentang kitab usul tafsir Al-Quran itu, terkhusus pada halaman 246 sampai 254, yaitu tentang penyimpangan tafsir politik dan penyimpangan kaum ekstrim dalam tafsir ilmi. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik setan, dan kita hanya korban bercanda, karena kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Saya pribadi, Betul Khairi, sangat berharap akan masukan dan komentar dari teman-teman. Boleh ya di komen di bawah ini. Terima kasih, see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.